Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama-sama bab 1 kelas 8, yaitu tentang materi gerak benda. Sebelumnya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Ya, benar, sebuah mobil sedang bergerak dengan lintasan lurus. Tapi, kenapa mobil bisa dikatakan bergerak? Jadi, sebenarnya apa sih gerak itu? Benar, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan sendiri ada di titik awal saat pengamatan gerak dilakukan. Seperti contoh pada mobil tadi, maka titik acuannya adalah pohon karena titik awal mobil berada tepat di depan pohon. Seperti itu ya. Kenapa mobil tadi dikatakan bergerak? Karena mobil tadi mengalami perubahan posisi dari titik awalnya. Paham ya? Ketika kita sedang naik mobil dan kita menganggap sopir adalah titik acuan kita, maka kita tidak dikatakan bergerak karena tidak berpindah posisi terhadap si sopir. Gitu, paham ya? Berbeda ketika kita naik mobil, tapi titik acuan kita adalah pohon di luar mobil. Nah, kita dikatakan bergerak. Kenapa dikatakan bergerak? Karena kita mengalami perubahan posisi dari titik acuan, yaitu pohon. Paham ya? Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa gerak bersifat relatif. Kenapa bisa bersifat relatif? Karena hasil pengamatan terhadap gerak suatu benda dapat dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan titik acuan. Berdasarkan sifat gerak yang relatif dan titik acuannya, gerak dibedakan menjadi dua, yakni gerak semu dan gerak nyata. Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya, sehingga benda yang diam terlihat seolah-olah bergerak. Contohnya, gerak semu harian matahari. Jadi matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Kemudian ada gerak pohon-pohon di luar mobil ketika kita berada di dalam mobil yang bergerak. Kemudian gerak nyata. Gerak nyata merupakan gerak yang sesungguhnya. Contohnya, gerak benda jatuh, gerakan air, gerakan mobil di jalan raya, dan lain sebagainya. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Dari pohon ke rumah itu 5 km. Kemudian, ada anak naik sepeda bergerak dari pohon ke rumah. Itu artinya anak ini menempuh jarak sepanjang 5 km. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Selanjutnya kita bahas perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Atau bisa kita katakan bahwa perpindahan adalah jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhir. Seperti pada contoh tadi, jadi perpindahan anak tersebut sebesar 5 km ke arah timur. Contoh lagi, jika anak tersebut bergerak ke arah timur 5 km, kemudian berbalik arah sepanjang 5 km, maka berapa perpindahan anak itu? Perpindahan anak tersebut adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena anak tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan atau posisi. Posisi awal berawal dari pohon, kemudian posisi akhir berakhir di pohon. Paham ya? Sekarang contoh soal. Seorang siswa berjalan 4 meter
ke arah timur, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal. Mari kita bahas bersama-sama. Berarti jarak yang ditempuh siswa tersebut sejauh 7 meter, yaitu 4 meter ditambah 3 meter. Jadi untuk perpindahannya berapa? Karena perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir, maka bisa kita tarik seret, dan untuk menghitungnya kita bisa pakai rumus Pythagoras, sehingga diperoleh perpindahan siswa tersebut sebesar 5 meter. Paham ya? Nah, itu tadi adalah sekilas pembahasan dari materi gerak benda. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.